Afril dengan sabar menjelaskan kepada Rina, "Rina, kita tidak sedang berantem, tapi sedang menari." Rina tiba-tiba sadar, oh, ternyata menari. Tarian mereka tidak seindah Rina. Afril tersenyum, "Rina, nanti ke taman hiburan menari sekali lagi untuk nenek, ya?" Rina mengangguk, "Iya." Ketika keluarga itu hendak pergi, para tetangga tiba-tiba datang meminta maaf atau memuji. "Afril, sebelumnya memang kita tidak tahu apa yang terjadi dan bicara terlalu kasar, kamu jangan simpan di hati, ya." "Tidak kusangka, putra Kimi orang seperti itu. Mengangkat sepatu Reka juga tidak pantas. Sungguh memalukan tinggal sekomplek dengan orang seperti ini." Afril malas basa-basi dengan tetangga. Setelah mengobrol sebentar, Is meminta Reka menyetir mobil dan pergi. Dalam perjalanan, Bensu tiba-tiba mendesah, "Reka, kakek dan pamanmu berbuat seperti ini pada kita, tapi aku tetap minta kamu bantu mereka. Akankah kamu merasa ayah pengecut dan terlalu lembut?" Meskipun Reka berpikir begitu, dia tidak berani mengatakannya, hanya menghibur, "Ayah, jangan banyak pikir. Mereka sudah dapat karma, kita tidak perlu habisi mereka." Bensu mengangguk, "Ayah, bagus kalau kamu mengerti, ayah terpaksa lakukan ini. Kalau aku tidak bantu mereka, kakekmu tidak biarkan kita pulang sembahyang leluhur, dan ingin pindahkan kuburan nenekmu. Semasa hidup nenekmu sudah cukup menderita, setelah meninggal tidak boleh menderita lagi." Reka sangat penasaran, "Ayah, karena nenek adalah istri kakek, kenapa dia tega bunuh nenek?" Bensu mendesah, "Ayah, sebenarnya nenekmu, istri kedua kakek. Ibu pamanmu, baru istri sah. Semasa hidup nenekmu, dia sering ditindas kakek dan istrinya, hingga akhirnya meninggal karena depresi. Kalau bukan karena perjuangan nenekmu, mungkin aku sudah lama mati, dan tidak ada rumah." Reka semakin bingung, "Istri pertama, istri kedua. Bukankah kakek rakyat biasa? Kenapa bisa punya dua istri?" Bensu, "Ayah, kakekmu sewaktu muda, selalu sibuk." "Sudahlah, tidak bicarakan ini lagi, semuanya sudah berlalu." Reka mengangguk sambil berpikir. Dirinya berpikir nanti jika ada waktu, harus selidiki keluarga Mas Hita. Pasti ada cerita di balik ini. Mereka sekeluarga tiba di Disneyland. Ini membuat Rina senang bukan main. Dulu, dia melihat Disneyland dari TV, sekarang dia berada di sini, aneh saja kalau tidak senang. Baginya, ini lebih indah dari surga. Dia memainkan semua permainan di sini, dari roller coaster, kapal bajak laut, ontang-anting dan rumah petualangan. Setelah capek, pergi ke kota Mickey untuk makan makanan enak. Tawanya tidak pernah berhenti. Rina capek dan berkeringat, bermain sepanjang hari. Afril kasihan memeluknya dalam dekapan, membiarkannya istirahat. Tidak tahu entah kapan, Rina tidur dalam pelukannya. Bahkan dalam mimpinya, dia masih terkikik keke. Afril dan Bensu juga kelelahan, tapi begitu melihat senyum Rina, rasa lelah mereka hilang. Hingga akhirnya Tokia menyarankan, "Ayah, Ibu, sudah malam, kita pulang yuk." Afril dan Bensu mengangguk setuju. Tapi Reka tiba-tiba berkata, "Ayah, Ibu, bagaimana kalau kalian bawa Rina pulang dulu? Aku dan Tokia masih ada urusan." Afril tersenyum setuju, "Oke, anak muda masih energik, mainlah lebih lama. Aku dan ayahmu tidak ganggu kalian berdua." Bensu menyetir mobil mengantar Afril dan Rina pulang. "Tokia, untuk apa kamu tahan aku di sini? Kita harus dirikan perusahaan, aku sibuk. Tidak ada waktu temani kamu main." Reka menarik napas dalam-dalam, "Kumpulkan keberanian, Tokia, taruhan kita kemarin masih berlaku tidak?" Tokia tertegun, "Taruhan apa?" Wajah Reka memerah, "Kamu bilang, kalau Tiran memberikan gedungnya, kita pergi ke hotel. Kamu tidak boleh ingkar janji." Swoosh. Wajah Tokia memerah. Menggigit bibirnya, berbisik, bolehkan aku tarik kembali taruhan itu?" Reka berargumen, "Jadi orang, tepati janji itu paling penting, apalagi pengusaha. Orang yang tidak bisa tepati janji, bagaimana bisa melakukan hal besar?" Puff. Melihat ekspresi cemas Reka, Tokia cekikikan.
Reka yang selalu tenang seperti gunung, saat cemas, terlihat sangat imut. Dia mengejek, tenang saja, mana mungkin aku ingkar janji. Tapi sekarang sudah pagi, nanti malam baru ke hotel. Reka berseri-seri, oke, janji ya. Ayo, kuputuskan akan hadiahi kamu beberapa perhiasan. Tokia tidak ingin pergi, dia sangat sibuk, di satu sisi harus memantau proyek Love Felicity, di sisi lain harus mendirikan Tomota Group tapi pada akhirnya dia kalah dari Reka, hanya bisa mengangguk setuju. Reka membawa Tokia ke toko perhiasan Bagong. Melihat tulisan, toko perhiasan Bagong, dia mundur, Reka, kita ganti yang lain saja. Dengar-dengar semua perhiasan di toko perhiasan Bagong, paling murah seharga 2 miliar. Untuk apa habiskan begitu banyak uang untuk perhiasan tidak berguna? Lebih baik beli rumah. Rumah kita terlalu sempit. Reka tersenyum, tidak bisa, istriku harus pakai barang paling baik di dunia, tidak boleh asal-asalan, ayo masuk. Dia menarik Tokia masuk ke toko perhiasan Bagong. Saat ini, di dalam toko perhiasan Bagong, Astina berjalan keluar dengan sedih, sambil memegang tumpukan perhiasan yang diberikan Reka untuknya. Dia datang ke sini untuk menjual perhiasan. Dari tumpukan perhiasan itu, dia mengambil kalung paling mahal untuk diperiksa ahli emas. Sang ahli emas mengatakan kalung emas itu terbuat dari emas pasir berkadar rendah dan tidak bernilai sama sekali. Mereka tidak bisa menerimanya. Kalung emas paling berharga saja tidak diterima, apalagi yang lain. Dia tidak berniat membiarkan sang ahli emas memeriksa perhiasan lain. Di dekatnya, ada dua salesman yang sedang berbisik. Cieh, keberanian dari mana? Biarkan ahli emas kita periksa emas pasirnya. Kurasa dia ingin menipu kita. Kulihat dia bodoh, memperlakukan emas pasir seperti harta karun. Astina semakin menundukkan kepala. Reka sialan, sudah kuduga berikan aku barang murahan, buat aku malu saja. Sesampai di depan pintu, dia tidak sengaja menabrak seorang pembeli, yang membuatnya meminta maaf berkali-kali, maaf. Pembeli yang belanja di sini, pasti orang hebat, dia tidak berani menyinggung mereka. Astina, ucap orang itu terkejut, tubuh Astina gemetar, buru-buru mengangkat kepalanya. Tidak disangka orang yang ditabrak dia adalah Reka dan Tokia. Dia sangat terkejut, Reka. Untuk apa datang ke sini, bukankah kamu ditangkap Tuan Sangs? Sampai sekarang, dia belum tahu masalah Vitrus ditangkap. Reka, lebih baik kamu pulang pahami situasinya, baru pikirkan apakah pantas katakan kalimat ini. Astina, pahami situasi. Hehe, situasi sebenarnya adalah adikku dianugerahi gelar Letnan II, dan kamu angkat sepatunya saja tidak pantas. Tokia tidak ingin berdebat dengan Astina, berbisik, Reka, sudahlah, ayo lihat perhiasan. Reka mengangguk. Astina tiba-tiba berkata, tunggu, kamu kesini untuk beli perhiasan. Tokia sadarlah, kamu harapkan dia belikan perhiasan untukmu. Paling dia hanya bawa kamu lihat-lihat sebentar, lalu bilang tidak cocok, terus bawa kamu pergi beli barang murahan, aku contoh hidup, bersama dengannya 5 tahun, dia berikan aku barang murahan. Reka baru sadar, Astina membawa semua perhiasan yang dia berikan padanya. Perhiasan ini semuanya keturunan kerajaan, sangat berharga, kenapa bisa berubah menjadi barang murahan?